Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa NTB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Ibu Sarifah Nurhayani. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, Ibu Ipa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, karena sebentar lagi saya akan melakukan pengamatan bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan bimbingan masukan kepada ibu sendiri, dan kemudian ibu bisa mengembangkan kompetensi ibu sehingga nanti kedepannya semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid ibu nanti. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan, namanya percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Ipa nanti lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan yang ada di kelas. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan supervisi kita hari ini. Yang pertama, kira-kira materi apa yang Ibu Ipa akan sampaikan nanti, Bu? Baik. Kebetulan saya ngambil di kelas 4, materi saya tentang mengkaji dan mengaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Baik Bu, jadi materinya nanti Ibu itu adalah mengkaji dan mengaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran saya ini dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, sehingga peserta didik mampu melafazkan dengan baik Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 serta mampu memahami isi kandungannya dengan baik. Ya, jadi kegiatan tujuan pembelajaran Ibu Ipa, materinya tadi tentang mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan pembelajaran itu peserta didik diharapkan bisa membaca, menghafal ya. Nah, selanjutnya Ibu, apa pengembangan yang Ibu Ipa akan capai nanti? Dari area pengembangan saya di sini Pak adalah peserta didik mampu menulis, melafazkan dan menghafal dan mengetahui isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi area pengembangan baik Bu ya. Area pengembangan yang akan Ibu Ipa capai nanti adalah peserta didik itu bisa menulis, menghafal dan melafazkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira dari ketiga area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira adakah yang spesifik ya untuk dikembangkan oleh Ibu Ipa untuk yang bisa saya amati nanti? Secara spesifiknya Pak, saya rasa dengan mengetahui Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini beserta isi kandungannya, siswa mampu mempraktikkan cara membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
ini. Nah, jadi oke ya, secara spek-speknya artinya peserta didik itu diharapkan mampu mempraktikkan isi kandungan gitu ya. Iya. Ya, isi kandungan dari serta cara membacanya. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, baik metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi serta model pembelajaran diferensiasi basic learning. Nah, jadi metode yang strategi pembelajarannya adalah menggunakan metode basic learning gitu ya, dan model pembelajarannya diferensiasi ya. Jadi bagaimana jam Ibu nanti setelah jam berapa kira-kira Bu? Setelah keluar main Pak, tepatnya jam 9.30 sampai selesai. Terakhir Bu ya, kira-kira apa harapan Ibu dari evaluasi yang akan kita lakukan bersama nanti terkait dengan pembelajaran Ibu? Kira-kira muridnya seperti apa yang Ibu harapkan? Harapan saya Pak di kelas nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, semangat, serta bisa berinovatif. Ya, baik Bu, saya pun berharap demikian dia terkait dengan harapan Ibu. Jadi siswa itu bisa belajar dengan baik, aktif ya. Kira-kira jam berapa Ibu IPA akan kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih ingat ibu enggak? Masih. Oh iya, kirain
Simak baik-baik ya. Harus simak baik-baik. Ih, kok bisa? Kemudian pakai Oke, silakan perhatikan ke depan ya. Simak baik-baik videonya. Simak baik-baik. Pan, kenapa kau melayu-layu? Aku Jumatan nih. Jangan semangat deh. Begitu saja loh Pan. Kawannya niki sepeda aku banyak banget. Oke, kalian tadi sudah menonton ya tentang video tadi. Cerita tentang apa sih? Toleransi. Ada berapa agama tadi di dalam? Agama apa? Islam dan Kristen. Bagaimana caranya bersikap orang Islam? Baik. Kalau yang Kristen juga? Baik. Jadi saling tolong menolong ya. Kemudian yang Islam juga sudah membantu. Ada nggak hubungannya tentang apa yang kita pelajari tadi? Hubungannya dengan surat Al-Hujurat ada? Ada. Ya, intinya itu toleransi ya. Oke. Dengan cara Membantu teman yang sedang kesusahan membantu teman yang sedang susah, apa lagi? dan saling mengajak Oke, saling menghormati dan menghargai walau beda agama. Ya, bagus. Kalian duduk dengan teman kelompoknya ya. Oke, sebelum kalian menyelesaikan masalah, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok, silakan kalian berdiri dulu. Ibu akan melakukan stretching dulu sedikit supaya kalian semangat ya, terkumpul semangat kalian. Sekarang silakan kalian memijat pundak. Oke, mulai pijit. Ada yang nyaman, ibu ada yang pijit. Nah, sekarang berbalik. Ya. Ayo sebentar. Berbalik. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya sambil kalian mengerjakan tugas kelompok ya. Kerjakan tugas kelompoknya. Udah. Nah, sekarang tugas kalian ya. Kalian tulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti setelah itu kalian sangkut pautkan dengan video yang kalian tonton tadi. Silakan berembuk bersama teman kelompoknya ya. Nanti saling simak membaca Al-Hujurat. Setelah itu baru kalian simpulkan video yang kalian tonton tadi dengan. Nanti setelah itu kalian presentasikan satu-satu ke depannya. Oke. Satu untuk mempresentasikan tugas yang ibu kasih, silakan Demi sama siapa? Tubur ya. Sama Muhammad Rehan. Silakan. Yang lain yang belum selesai silakan selesaikan. Ingat nanti kalian boleh bertanya sama teman kelompok yang mempresentasikan ya. Nah, ayo Demi. Ini akan membacakan dulu surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Ayo. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Oke, sekarang hubungan video dengan surat yang dibaca silahkan dipresentasikan. Tidak membedakan dalam pertemanan. Dua, saling membantu tanpa melihat status sosial. Oke. Tiga, menolong tanpa pamrih. Oke, menolong tanpa pamrih. Terus? Empat,
saling menghargai dan tidak ikut serta dalam peribadahan agama lain. Oke. Silakan dari hasil persentase temannya, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan. Dengarkan pertanyaan temannya. Apa yang dimaksud dengan tidak pamrih? Apa? Tanpa pamrih. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan tanpa pamrih? Silakan dijawab. Tanpa pamrih adalah tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan. Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya, jangan sampai perbedaan itu kita jadikan sebagai wadah atau pembatas kita bergaul. Tidak apa-apa kita bisa bergaul dengan teman yang berbeda agama ya nak ya. Boleh kalian bergaul dengan siapa saja asalkan jangan sampai keluar dari batas. Ingat, jangan sampai mengganggu akidah atau peribadahan kita. Jangan sampai ya. Itu saja mungkin kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke bab 2 ya, tentang Asmaul Husna. Ya. Baik, kalau begitu nanti jangan lupa belajar ya di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikhtiar dan jangan lupakan Allah dan Rasulullah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله. Namanya kegiatan pasca observasi bersama saya, rekan saya Ibu Sarifan Rahayani, kemudian samping kanan saya juga ada Ibu Nur Hasanah sebagai PP. Baik, Ibu Ipa, kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Setelah beberapa waktu kemarin kita telah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Nah, terkait hal itu saya ingin menanyakan terkait kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada hari kemarin. Baik, Ibu Ipa, bagaimana perasaan Ibu Ipa terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Jadi setelah selesai observasi kemarin saya merasa bahagia dan menurut saya proses pembelajarannya sangat menyenangkan serta merasa tenang bersama peserta didik. Alhamdulillah Bu, saya juga melihatnya demikian. Pembelajarannya berjalan dengan baik sekali. Ibu Ipa, terus bagaimana Ibu Ipa menilai performa yang telah Ibu laksanakan pada saat pembelajaran? Bagaimana penilaian Ibu Ipa? Apakah ada kendala atau apa pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada beberapa hari kemarin? Dari penilaian saya sendiri Pak, karena saya juga merasa manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, jadi saya masih perlu mengembangkan keterampilan terutama dalam proses pembelajaran, baik itu keterampilan menguasai metode atau menggunakan model pembelajaran. Baik Bu, jadi kendala Ibu Ipa tadi mengenai pengembangan keterampilan ya, dan juga metode yang digunakan masih harus belajar. perlu ditingkatkan lagi. Terus bagaimana Ibu Ipa mengatasi kendala itu? Apakah ada
akan membantu kita untuk menyelesaikan atau kendala-kendala yang dihadapi itu. Mungkin cara saya yang pertama itu koordinasi sama kepala sekolah, terutama mungkin nanti akan bertanya lebih dalam bagaimana sih sebenarnya apa yang harus saya lakukan, kemudian bertanya dengan rekan sejawat dan juga pada saat KKG. Mungkin akan fokusnya ke bagaimana cara kita mengelola kelas itu sendiri supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Luar biasa sekali Bu ya. Kemudian kira-kira rencana perbaikan itu kira-kira Ibu bisa laksanakan kapan? Setelah selesai observasi langsung gitu. Misalnya besok pagi ada pembelajaran yang saya lakukan, nah dari situ mulai perbaikan apa yang menurut saya kurang sesuai dari pembelajaran yang kemarin. Alangkah baiknya langsung kita melakukan perbaikan. Ya baik, jadi Ibu IPA akan melakukan perbaikan mungkin di pembelajaran berikutnya ya. Akan melakukan melengkapi kekurangan yang telah dilakukan pada saat pembelajaran kemarin ya. Mudah-mudahan segera akan terlaksana ya. Saya berharap nanti seperti itu dan saya menunggu kabar juga dari IPA berkaitan dengan perbaikan itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan secepatnya. Sebagai penutup, kira-kira Ibu IPA apa yang Ibu IPA dapatkan dari proses pasca observasi yang kita lakukan pada saat ini? Jadi saya bisa belajar bahwa dalam pembelajaran membutuhkan berbagai metode dan model pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada peserta didik, sehingga menjadi PR bagi saya Pak sebagai pendidik, bagaimana cara mengelola kelas sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal dan bisa menjadikan peserta didik sebagai pusat atau objek untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Baik, terima kasih Bu. Jadi setelah kita melakukan dialog tadi, dialog pasca observasi, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nur Hasanah untuk bisa memberikan umpan balik terkait dengan proses pasca observasi yang telah kita lakukan sama Ibu Sarifan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Tadi sudah aktif sekali dari tas jawab dari CIP. Tadi sudah menjelaskan melakukan pendekatan coaching dari alur depan, dari tujuannya, identifikasi sampai reaksi. Ya, luar biasa ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti akan kedepannya bisa dilakukan. Terima kasih Bu Putri. Baik, terima kasih. Itulah tadi